Bandung, 104,7 Rama FM Bandung, 99 Erlangga FM Sukabumi, 104,1 Rama FM Sukabumi, 99,4 Rama FM Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rama, Dialog Islam Rama FM kembali hadir bersama Onil dan juga narasumber kita Bapak Ustadz Topan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak dari Pak Ustadz. Alhamdulillah sehatnya kamu. Alhamdulillah sehat. Oke Pak Ustadz. Alhamdulillah. Di hari Rabu sahabat Rama di tanggal 29 November 2023. 3 sesi akan kita sampaikan di pagi ini. Di sesi pertama ada sesi doa, kemudian dilanjutkan dengan tausiah singkat. Untuk tema di pagi ini Pak Ustadz. Baik, tema tausiah kali ini adalah amalan sederhana bernilai luar biasa untuk sesi yang kedua. Baik, amalan sederhana bernilai luar biasa untuk sesi kedua. Silakan sahabat Rama, untuk di sesi ketiga ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp, chat atau telepon di 0856 212 1047. Kembali selamat pagi untuk sahabat Rama yang sudah hadir menyimak Dialog Islam Rama FM via streaming online di www.ramafm.com. Dan kita masuk ke sesi pertama di sesi doa, kemudian dilanjutkan dengan tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Topan. Silakan Pak Ustadz. Hatur nuhun Kang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Rabb yang maha baik, yang maha melimpah curahkan rizki kepada kita semua. Sehingga nikmat sehat, nikmat usia, nikmat waktu yang Allah berikan masih bisa kita rasakan, kita dapati dalam kehidupan kita, yang itu merupakan modal yang berharga untuk terus kita bersyukur kepada Allah lewat bukti ketaatan, amal soleh, beribadah sepanjang kehidupan. Sahabat dari Rama, di awal perjumpaan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan yang terbaik setiap doa yang dipanjatkan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama kita berdoa untuk diri kita agar diberikan kesehatan, sehat walafiat, keberkahan usia, kemudahan dalam segala urusan, dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala bencana, dari segala sesuatu yang bisa mencelakakan. Kita meminta untuk diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, kaum kerabat kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudari kita, kaum muslimin wal muslimat, agar senantiasa berada dalam perlindungan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diuji dengan sakit kita doakan agar diberikan kesabaran dan sakitnya menjadi penggugur setiap kesalahan dan penambah pahala kebaikan. Dan juga sakitnya diganti dengan sehat walafiat, sehat yang bermanfaat untuk beramal soleh. Begitu juga Anda yang diuji dengan segala sesuatu dalam kehidupan, agar yang berat diringankan, yang sempit dilapangkan, yang sulit dimudahkan. Yang bekerja, berniaga, beraktivitas untuk menafkahi keluarga kita doakan agar segala aktivitasnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menuntut ilmu diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berkeluarga diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang belum berkeluarga diberikan jodoh yang terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya alim, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah ya Razzaq, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Syafi', as'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyasfi'ahum. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Ya Allah ya Wahhab, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Ghafurur Rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Jelis Rama yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Beberapa amalan yang sederhana namun nilainya luar biasa. Di antaranya kemarin telah kita sampaikan adalah berkata yang benar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, inna fi jannah ghurafan, sesungguhnya di surga itu terdapat kamar-kamar, zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha, di mana kamar tersebut luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lalu faqama arabiyun, berdirilah seorang Arab Badui. Faqal, lalu dia berkata, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa kamar di surga itu ya Rasulullah? Qal, Rasulullah bersabda, liman atobal kalam wa at'amat ta'am wa adama siyam wa sallalillah
billail wan nasu niyam. Kamar di surga tersebut adalah untuk orang yang berbicara benar, wa at'amat ta'am, dan memberikan makan kepada yang membutuhkan, wa adama siyam, dan membiasakan saum, lalu wa shalla lillah billail wan nasu niyam, dan sholat di malam hari ketika manusia dalam keadaan tertidur lelap. Lalu yang menjadi bahasan dan lanjutan terkait dengan amalan sederhana yang bernilai luar biasa, yang kedua adalah was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Inilah sabda Rasulullah SAW, was-shadaqah, dan sedekah tudfi'ul khati'ah akan memadamkan dosa, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Hadis rawahu Tirmidzi. Ini luar biasa. Setelah perkataan yang benar, Allah berikan reward, balasan sebagaimana yang kita dapati dalam Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan hadziman. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, di sana Allah menyampaikan seruan kepada orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah, dan salah satu jalan takwa yang bisa ditempuh adalah wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Benar di sini adalah tidak menyalahi aturan syar'i. Perkataannya memotivasi, terkadang menasehati, terkadang juga mengingatkan orang yang lupa, membenarkan atau memberikan nasihat kebenaran terkait dengan sesuatu yang salah, mengajak orang lain untuk bersemangat beribadah kepada Allah, mengajak keluarga untuk senantiasa mendirikan sholat dan menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Itulah perkataan yang benar. Bahkan kalimah thayyibah, zikrullah, bacaan Al-Quran senantiasa meluncur keluar, membasahi lisannya dengan kalimat-kalimat yang baik, yang benar. Lalu perbuatan yang bisa mencerminkan seseorang itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa dengan amalan yang sederhana, yaitu senantiasa membiasakan bersedekah. Bahkan dalam hadis yang tadi dibacakan, sedekah itu dapat memadamkan dosa. Maksudnya menghapuskan, mengampuni, menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan, sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Lalu dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan keutamaan sedekah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti atau serupa dengan sebutir benih. Ambatat sab'a sanabil, dari satu benih tersebut menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulah, dan dari setiap bulirnya itu mi'atu habbah, menjadi 100 bulir. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipatkan atau melipat gandakan ganjaran pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, karena Allah itu Rabb yang maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ini luar biasa. Selain dapat menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa sebagaimana hadis yang tadi disampaikan, juga ternyata bisa menumbuhkan pahala. 1 jadi 7. 7 dikalikan 100. Jadi 700 kali lipat
dari sedekah yang dikeluarkan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa lebih banyak dari itu. Dan Allah akan memilih siapa di antara hambanya yang bersedekah tersebut, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan Allah akan lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu maha membalas kebaikan hamba-hambanya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, sehingga tidak pernah menyia-nyiakan setiap apa yang dilakukan berupa amal soleh oleh hamba-hambanya. Jadi Allah berikan reward yang full, yang maksimal bagi orang yang tulus niatnya karena Allah. Dia bersedekah karena Allah, menafkahkan sebagian hartanya karena Allah, maka Allah balas dengan balasan yang bisa jadi tidak disangka-sangka oleh orang tersebut, dengan lipatan yang berkali-kali lipat. Yudha'ifu liman yasha. Sahabat Islam yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hal yang lain, yang ketiga yang bisa kita lakukan agar mendapatkan pahala yang luar biasa, reward yang luar biasa dengan amalan yang sederhana, adalah mendoakan saudara kita walaupun tanpa sepengetahuannya. Ini luar biasa. Selain akan menjaga ketulusan niat kita, juga mencerminkan bahwasanya kita ingin tergolong menjadi seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya, menyayangi saudaranya, peduli kepada saudaranya sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Tuh. Lewat doa juga merupakan sebuah refleksi kasih sayang seorang muslim dengan muslim yang lainnya karena disatukan dengan ikatan akidah Islamiyah. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku walaka bimithil." Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maksudnya sesama muslim, tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis rawahu Muslim. Ini sangat jelas. Selain menguntungkan diri kita, karena ketika kita mendoakan saudara kita, doa itu juga merupakan perwakilan doa kita. Dan malaikat juga menyampaikan kepada orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan tersebut, bagimu juga sama, akan mendapatkan pengabulan doa sebagaimana doa yang kamu panjatkan untuk saudaramu. Oleh sebab itu kan kita sering berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah, doa itu tuh akan kembali kepada kita. Ketika kita mendoakan orang yang sakit agar diberikan kesembuhan, maka doa itu pun akan kembali kepada kita. Ketika kita memberikan doa kepada orang yang dalam kesulitan, maka doa itu pun akan kita dapatkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh para malaikat, walaka bimithil. Maka bagimu semisal dari doa yang kau panjatkan untuk saudaramu itu. Sahabat Islam, semoga kita menjadi hamba Allah yang terus mendawamkan amalan yang sederhana, dan insya Allah walaupun sederhana ternyata pahalanya luar biasa. Semoga kita termasuk orang yang beristiqomah untuk terus beramal soleh sepanjang kehidupan kita. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Topan yang sudah menyampaikan tausiah singkat di pagi ini. Silakan sahabat Rama untuk di sesi ketiga yang mau menyampaikan pertanyaan bisa menggunakan WhatsApp, chat atau telepon di 0856 212 1047. Sudah tersambung, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sareng Punten bade tumaros, tapi di luar tema Pak Ustaz. Kami urang meser emas, terus kan kadang ngaluarkeun zakatna. mohon. Biasa teu di ka masjid keur kanggo pembangunan masjid. Ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, zakat emas yang dibeli. Di pertama kali membeli emas, maka keluarkan zakatnya. Boleh zakatnya dikirimkan atau dititipkan kepada panitia penerima zakat atau badan amil zakat, atau kepada panitia-panitia zakat yang ada di sekitar rumah kita, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Ibu, apabila kita lihat dalam Quran surat At-Taubah, Bu ya, surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridhatun minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat yang diberikan itu bisa disalurkan untuk orang-orang fakir. Jadi yang pertama fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, ataupun orang-orang miskin. Lalu ada bagian juga pengurus-pengurus zakat, amil zakat, wal amilin, dan para mu'allaf ini juga bisa ya jadi objek zakat kita. Lalu selain mu'allaf tadi juga wafir riqab, dan orang-orang atau memerdekakan budak. Ini zaman dulu ya, sekarang belum kita temukan terkait dengan hal tersebut. Lalu orang-orang yang gharimin, orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak mampu membayar hutangnya sehingga kehidupannya bangkrut. Jadi tergelincir ke dalam kefakiran dan kemiskinan. Itu yang dimaksud dengan gharimin di situ. Wa fi sabilillah, dan bisa juga untuk jalan Allah, wabni sabil, dan untuk yang mereka dalam perjalanan. Jadi termasuk Bu ketika menitipkan untuk kepentingan masjid ya, pengelolaannya, pengurusannya, atau bahkan untuk wakaf, itu bisa Bu. Jadi masuknya ke dalam sabilillah. Begitu. Baik, pertanyaan berikutnya silakan sahabat Rama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan daramang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sarang Ibu Sabu. Sarang Ibu Eti di Jamika, Pak Bu Ustaz. Eti di Jamika. Mohon, mangga Bu Eti. Mau bertanya Silahkan. di luar tema. Mhm. Ketika ada orang mengkritik, Mhm. kritikannya tidak mengenakan. Iya. Dia kan non-muslim. Iya. Nah, bagaimana menyikapi menghadapi persoalan yang begini Pak Ustadz? Terus saya berdoa mudah-mudahan orang tersebut bla 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 gitulah Pak Ustadz. Nah, bagaimana menyikapinya dan bagaimana saya mendoakannya, apakah akan terkabul doa saya bahwa itu kan dia bukan ya non muslim gitu. Ya, Ya begitu Pak Ustadz. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kritik, nasihat ya wajar saja dalam kehidupan, dalam bergaul, bersosialisasi dengan siapapun. Dengan teman kita, dengan saudara kita, atau bahkan rekan kerja, ya, lingkungan kita, tetangga, walaupun berbeda keyakinan, ya kritik, saran, nasihat itu diperlukan. Tinggal ke lapangan hati saja.
Ketika dikritik berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ketika dinasehati berarti ada sesuatu yang harus dilakukan, sehingga merubah sesuatu yang tadinya kurang baik menjadi baik. Lalu ibu mendoakan orang yang berkritik itu tadi bla 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 blanya, bala 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 sanes bala balanya, bla bla, doanya pokoknya segala rupi. Apakah akan dijabah? Yang berhak menentukan itu adalah Allah. Yang berhak mengabulkan adalah Allah. Jadi ketika kita mendoakan orang yang berbeda keyakinan, doakan semoga mendapat hidayah. Tuh. Selama masih hidup, doakan. Komodi. Apalagi orangnya baik misalkan ya. Adabnya baik, berehan, dermawan, luar biasa, tapi keyakinannya masih berbeda dengan kita. Doakan semoga mendapatkan hidayah. Itu Bu ya. Dan doa itu jangan keburukan. Mending doa kebaikan. Khawatir doa keburukan itu jika terjadi dan dikabul justru kita yang menyesal. Dan orang lain ruginya bukan hanya dia, tapi keluarganya juga akan terbawa rugi. Jadi doakan kebaikan-kebaikan, perubahan-perubahan menuju kebaikan. Begitu. Baik, Pak Ustadz, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang sudah masuk, kita jeda dulu usai pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, sahabat Rama, masih dalam rangkaian Dialog Islam Rama FM bersama Onil dan juga narasumber kita, Bapak Ustadz Taufan. Radio Rama. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Changjiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, syaraf mata, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan metode terapi dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal yang telah teruji dan terbukti keampuhan dan kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changjiang TCM buka praktek setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Klinik pengobatan herbal Changjiang TCM beralamatkan di Jalan Raya Barat Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya di depan Bank BJB atau samping Bank Mandiri Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7989 5999. Bebaskan kacamata Anda bersama Klinik Pengobatan Herbal Changjiang TCM. Rama FM Bandung. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh Dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602
Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmutakin.com. Umroh bersama Darul Mutakin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Langsung dari kawasan Muara Selatan 37 Bandung, sahabat Rama. Dialog Islam Rama FM kembali hadir. Baik sahabat Rama, untuk tema di pagi ini, amalan sederhana bernilai luar biasa, di 0856 212 1047. Pak Ustadz, pertanyaan dari Bu Dewi di kawasan Parakat Muncang. Iya, mangga Bu Dewi. Bagaimana kalau ada seorang suami yang bilang ke istrinya, Pak Ustadz, Apa tuh? percuma ikut pengajian kalau suka marah-marah sama suami, Pak Ustadz, dan juga bersikap tidak baik. Bagaimana pandangan Pak Ustadz? Iya, kalau dibalik mungkin bisa juga yang pengajian juga marah-marah, apalagi yang tidak, gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi tentunya itu bukan pengajiannya yang salah, bukan majelis taklimnya yang salah, yang keliru, tapi personilnya. Secara pribadi orang yang hadir di sananya yang belum bisa memanage hati, memanage emosi. Dan biasanya kemarahan itu kan terwakilkan dengan perkataan yang pertama. Oleh sebab itu tadi, salah satu amalan yang sederhana yang bernilai luar biasa itu adalah bagaimana manajemen lisan. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, nanti di surga itu ada kamar yang bisa dilihat dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Begitu. Jadi, jaga lisan. Bahkan lebih luar biasa lagi Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah kalimat yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang berfaedah, yang menyelamatkan. Maka barang siapa yang melakukan itu semua, yuslih lakum a'malakum, Allah yang akan memperbaiki, menuntun hamba-hambanya yang melakukan hal tersebut untuk juga melakukan perbaikan dalam amalannya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan diampuni dosa-dosanya. Jadi jelas, semuanya ketika ada kesalahan bukan di majelis ta'limnya, tapi dari pribadinya. Tinggal introspeksi diri. Apa yang harus diperbaiki? Tentu jawaban itu ada pada diri masing-masing. Dan bisa dilakukan oleh diri masing-masing. Mulai dari hal yang terkecil saat ini dan jangan nanti berlangsung ya. Langsung perbaiki segala sesuatu yang mencelakakan atau segala sesuatu yang keluar dari lisan yang bisa merobohkan atau menghancurkan keharmonisan. Begitu. Baik, Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya dari kawasan Ujung Berung. Apakah ada contohnya, Pak Ustadz, dari Rasulullah bersalaman setelah selesai sholat fardu, Pak Ustadz? Iya, Rasul itu ketika selesai sholat, maka Rasulullah setelah selesai salam langsung beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dzikir setelah sholat. Idan sorofa min sholatih istaghfaro thalathan. Ketika selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, selesai sholat, maka Rasulullah itu istighfar thalathan, beristighfar 3 kali. Lalu berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tadzal jalal liwal ikram. Lalu Rasulullah berzikir dengan kalimat tasbih 33 kali, subhanallah 33 kali. Lalu tahmid alhamdulillah 33 kali. Lalu takbir Allahu Akbar 33 kali. Dan ditutup dengan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Nah, barang siapa yang melakukan zikir tersebut, maka Rasulullah SAW menyampaikan, gufirat khotoyahu, diampuni kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat misla zabadil bahra, walaupun sebanyak buih di lautan. Begitu. Jadi zikir yang sesuai dengan contoh Rasulullah setelah salat itu langsung zikir. Begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, mohon dijelaskan untuk surat Al-Ma'arij ayat 4. Quran surat apakah? Al-Ma'arij ayat keempat. Surat Al-Ma'arij ayat keempat. Surat ke-70 ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat-malaikat dan Jibril, jadi al-malaikah itu para malaikat, wa dan aruh itu malaikat Jibril, menghadap kepada Allah fi yaumin dalam sehari, kana miqdaruh yang kadarnya 50.000 tahun perjalanan ya. Jadi malaikat-malaikat dan Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu dengan kadar 50.000 ya, 50.000 perjalanan ya. Begitu. Jadi ini terkait dengan malaikat Jibril dan para malaikat yang taat kepada Allah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sehari yang kadar perjalanannya itu 50.000 tahun perjalanan. Begitu. Silakan sahabat Rama untuk pertanyaan berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Pak Mantri Asep di Mangkalaya Sukabumi, Pak Ustadz Topan. Saya mau bertanya, bagaimana keutamaan bersedekah untuk keluarga terlebih dahulu? Demikian saja Pak Ustadz. Mohon dijelaskan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekah kepada keluarga pahalanya 2. Yang pertama pahala sedekah dengan yang tadi disebutkan, misalkan di surat Al-Baqarah 261, dan di antara hadis terkait dengan keutamaan sedekah sebagaimana air yang memadamkan api. Jadi pahalanya itu menggugurkan dosa-dosa. Lalu selain pahala sedekah juga pahala yang kedua, yaitu pahala silaturahim. Dan kita ketahui bersama, salah satu penyebab tadkhulul jannata bisalam, masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat, adalah wasilul arham, menyambung silaturahim. Begitu. Kemudian Pak Ustadz, pertanyaan dari Bapak Ujang di kawasan Cianjur. Pertanyaannya Pak Ustadz, mohon diperjelas macam-macam fitnah yang mengikuti realita Pak Ustadz. Macam-macam fitnah tuh ujian. Banyak ujian tuh. Ujian panca indera kita, ujian mata, ujian lisan, ujian pendengaran, ujian harta, ujian keluarga. Jadi segala bentuk ujian itu termasuk ke dalam fitnah. Begitu. Baik sahabat Rama, untuk pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp di 0856 212 1047. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Pak Mai di Bojong Mekar Pak Ustadz. Mangga Pak. Dia badai dikenyungkeun kiat ngatana bicarana supados hate tenang ku raraosan nya sada seueur kahoyong gitu, tapi secara finansial teh ngadukung. Contohnya nya aya kahoyong umroh, tapi ningali secara materi abdi teh nya asa teu mungkin gitu. Kayaan ayeuna gitu, tapi kahoyong mah sareng hoyong beramal, sedangkan abdi nyalira dalam keadaan sempit gitu. Yeah.
terus pados tenang gitu saya perasaan kegelisahan Mangga Pak. pikiran itu ku rencana-rencana eta kumaha Pak Ustad. Iya, Nuhun mangga. pencerahanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, niat itu gratis. Maka niat umroh, niat haji jangan sampai diikuti dengan pesimis. Karena niat itu gratis, Pak. Jadi tidak masalah. Niat dulu. Karena segala sesuatu itu akan tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Satu itu. Yang kedua, husnudzon. Husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak sesuatu jadi, maka jadilah. Untuk umroh, untuk haji, Allah memampukan yang Allah panggil. Tapi yang sudah mampu juga belum tentu terpanggil. Ini luar biasanya. Seseorang banyak yang bisa umroh, bisa haji, tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Karena rizki itu dari Allah. Bisa jadi wasilahnya dari siapapun, dari orang yang berbuat baik kepada kita. Satu, niat. Dua, husnudzon kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka jaga niatnya. Jaga husnudzonnya. Lalu, yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah. Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Banyak beristighfar, banyak berzikir yang lainnya, banyak baca Quran. Lalu yang keempat, ikuti dengan langkah nyata. Kita belum mampu dengan sejumlah uang, kita mampunya berapa? Nabung. Setiap hari berapa? 1.000, 2.000, silahkan. Tidak akan ada yang melarang. Tabung, kumpulkan. Mau sampai atau tidak, kita sudah mempunyai langkah nyata untuk merealisasikan niat kita. Maka nanti Allah yang akan memudahkan langkahnya. Begitu. Kembali sahabat Rama untuk pertanyaan berikutnya. Halo. Halo. Iya, silakan sahabat Rama untuk pertanyaan berikutnya bisa digunakan langsung. Sudah tersambung, halo? Luar kota kayaknya. Iya, Ustadz, pertanyaan dari Uyut Bella di kawasan Cilengkerang. Ngayut. Bangun jam 1 atau jam 2 dalam hati nanti saja. Apa tuh nanti saja? Jam 3 terus tidur lagi Pak Ustadz. Mau sholat qiyamul lail Pak Ustadz. Sholat tahajud. Apakah termasuk sholat qiyamul lail kalau setiap hari mulai jam 3 Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Qiyam itu berdiri, lail itu di malam hari. Jadi berdiri di malam hari itu bukan berarti piket, ya. Bukan berarti piket, bukan berarti jaga, bukan. Tapi qiyamul lail di situ adalah sholat malam, tahajud ya. Apakah jam 3 masuk? Masuk, Bu. Subuh itu jam 4 ya, sekarang itu lebih sedikit lah. Jadi masih masuk. Kalau sudah adzan subuh maka sudah selesai. Sudah waktunya habis untuk qiyamul lail. Jadi jam 3 itu sudah masuk ke sepertiga malam terakhir. Jadi masih ada kesempatan untuk tahajud. Masih bisa ya Uyut ya. Silahkan dilaksanakan karena jam 3 sudah masuk sepertiga malam terakhir, itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Begitu. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Pak Ustad. Alhamdulillah. Iya di bahan Banyaran. Bahan, damang bahan. Mohon partalasanana sesami masalah tahajudnya. Mohon, Ya kumaha. Pak Ustad upami abdi ngasalkeun opat tilu. Mohon. Eta setiap
salam, ropat, terus ngadoa, tapi istighfar atau 10 kali kumaha tiasa tadinya disang-selang opat tilu disang-selang ku istighfar. Musak itu katuron puasa nangkeun diarti sangkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Surat Al-Isra surat 17 ayat 79, Allah menyeru kita orang yang beriman. Dari sebagian malam itu ada waktu untuk bertahajud. Dirikan sholat tahajud. Dengan harapan yang terbaik, Allah mengangkat orang yang melaksanakan tahajud itu ke derajat yang terpuji. Sholat 11 rakaat, 4 rakaat salam, lalu beristighfar, berdoa, 4 rakaat lagi salam, beristighfar, berdoa, lalu ditutup 3 rakaat witir, setelah itu beristighfar, berdoa. Apakah boleh? Boleh, silahkan. Bahkan kalau batal, wudu dulu 4 rakaat, aduh pengen ke air nih, setelah selesai itu 4 rakaat pengen ke air, selesaikan dulu hajatnya di toilet ya, lalu berwudu, lanjutkan lagi 4 rakaat. Aduh haus misalkan, minum dulu boleh? Ya boleh, kalau sudah selesai sholatnya 4 rakaat gitu. Jadi nyalse Pak, santai sholat tahajud mah. Mau diisi dengan beristighfar, berzikir, dan jangan lupa banyak berdoa. Karena di waktu malam hari, apalagi sepertiga malam terakhir, waktu mustajabnya doa. Dan menjelang waktu subuh, wabil ashari hum yastaghfirun. Hal yang bisa dilakukan yang terbaik adalah menjelang subuh itu banyak beristighfar. Begitu Pak Anye. Baik Pak Ustadz, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan, satu informasi dulu, persembahan Ramai FM Bandung 0,7 Ramai FM Bandung, 99 Erlangga FM Sukabumi, 104,1 Ramai FM Sukabumi, 99,4 Ramai FM Cianjur. Silakan sahabat Rama untuk pertanyaan berikutnya. Tema di pagi ini, amalan sederhana bernilai luar biasa. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Pak Didi Saripudin di Cimasuk Pamulihan. Mangga. Aduh, yang lebat temen sesah ya nama. Aduh. Ngutang terus. Alhamdulillah jasa. Alhamdulillah. Rarasan dina sedekah atau napi infak Pak Ustaz. Anu disalurkan ke masjid. Sementara di abdi ya teh nuju rehab masjid di nolkeun deui gitu. Karsan aya anu ngabantos donatur gitu. Intina mah masjid anu teu paeun mah hilang sadayana gitu. Dibarukeun gitu dan ngeunaan posisi oge ngalih emang na oge gitu da. Iya. Dan mau kitu upami sedekah infak anu atos dipasihkeun ka masjid di antawisna seueur kitu nya eta mah hilang gitu pahalana gitu maksudnya. Margi akhirnya dibarukeun di nol gitu Ustaz. Mangga. Mohon hatur nuhun basa di atas warasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya harapan terbaik ketika berwakaf itu, maka bisa digunakan wakafnya, dikelola sebaik mungkin oleh pengelola wakaf tersebut. Apakah orang yang telah berwakaf akan kehilangan pahalanya ketika masjid itu dibarukan kembali, direhab, atau bahkan dibangun kembali? Insya Allah tidak, Pak. Husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kembali lagi kepada kaidah umum, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu terkait dengan atau tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi jangan khawatir, Pak. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apapun yang dilakukan walaupun sebesar biji dzarrah oleh seorang hamba Allah, maka itu akan tercatat.
husnudon saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan anggapan yang memang kenyataan masjidnya sudah bangunnya sudah tidak layak. Kalau digunakan bisa terjadi sesuatu misalkan, maka harus direnovasi, harus diperbaiki. Tapi tentu terus berhusnudon kepada Allah. Yang penting melakukan, berinfak, berwakaf semaksimal mungkin, semampu yang bisa kita keluarkan. Balasan itu Allah yang mengatur, dan hak Allah untuk memberikan pahala atas kebaikan yang telah kita lakukan itu serahkan kepada Allah. Begitu. Baik, silakan sahabat Rama untuk pertanyaan via WhatsApp chat yang sudah masuk. Pak Ustadz, upami netepan tahajud, kedah netepan tobat heula, atau lebih ente Pak Ustadz, hatur nuhun. Tekedahnya, cukup langsung tahajud saja. Atau kalau mau sholat sunnah 2 rakaat sebelum tahajud, ada sholat sunnah pembuka, sholat sunnah iftitah ya, 2 rakaat mangga. Atau silakan langsung tahajud saja, 4-4-3, begitu. Baik, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi jelaskan Al-Quran surat Al-A'raf ayat kedua, Pak Ustadz. Baca Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surat Al-A'raf ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litungdhira bih wa dzikra lil mu'minin. Ini adalah sebuah kitab. Kitabun ini adalah sebuah kitab. Unzila ilaika, yang diturunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yakun fi sadrika haraj, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Litungdhira bihi wa dzikra lil mu'minin, supaya kamu memberi peringatan kepada kitab, dengan kitab itu kepada manusia, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah sebuah penegasan bahwasanya Al-Quran itu tidak akan menjadikan hati sempit. Justru Al-Quran yang akan menjadikan hati tenang dan hati luas. Dan Al-Quran juga yang diturunkan kepada Rasulullah, karena Rasulullah mempunyai sebuah tugas, risalah, menyampaikan Al-Quran itu kepada manusia, sehingga menjadi peringatan bagi orang-orang yang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Begitu. Baik, pertanyaan terakhir, silakan sahabat Rama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak suka miskin, Ustaz Damang. Alhamdulillah, Bu. Mohon radi susah lebet aja teh. Mohon. Ustaz mohon ini aja nasihat dari Ustaz. Apa tuh? Kan gini ya, saya tadi keluarin dari grup Ustaz, masalah nama cuman gini. Bicaranya kan pada ropas atun tong parornok itu udah orang ke sekolah, perencangan Ustaz. Iya. Perencangan kuliah. Kayak joget juga mereka joget gitu kan, ada suatu acara Ustaz. Terus kata saya kalau perempuan yang udah haid ya, yang kelihatan cuman hada wahada. Mungkin nanti juga saya masuk ke ini pesantren yang suka ngejawab gitu Ustaz. Ustaz kumaha, Ustaz ada tenambihan ilmu, tenambihan amal, tapi kadang-kadang saya kalapatan abdi teh gitu mun. Jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, dikeluarkan dari grup WA ya, karena di dalamnya banyak kemadharatan, gak masalah. Nanti Allah akan pertemukan dengan grup-grup yang lain yang lebih maslahat. Kalau dakwah kita sudah dijalankan, hasilnya belum terlihat, tidak masalah, karena kewajiban kita telah tertunaikan, pahalanya telah dicatatkan. Jadi insya Allah, ketika kita keluar dari satu komunitas karena banyak kemadharatan, lalu Allah nanti akan siapkan
komunitas yang lain yang lebih banyak kemaslahatannya. Begitu. Baik Pak Ustadz, karena waktunya hampir habis, mungkin terakhir informasi yang mau disampaikan di pagi ini. Baik sahabat Jadi Serama yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sampaikan informasi safari dakwah terkait dengan program dakwah Darul Mutakin dan komunitas pendengar Radio Rama FM. Ya. Anda bisa mengikuti safari dakwah di daerah Sukabumi di Masjid Rodotul Irfan, yang menjadi narasumber adalah Abah Hamdan atau guru kita ya, Kiai Haji Hamdan Abdul Jalil, dimulai jam 12.30 sampai 14.30 pada tanggal 3 Desember. Jadi silahkan di tanggal 3 Desember berarti hari Minggu ya Kang ya? Iya. Hari Ahad sekarang yang berkesempatan datang ke Masjid Rodotul Irfan Sukabumi dengan narasumber Abah Hamdan. Lalu yang kedua, informasi kajian Dinul Islam atau KDI tanggal 17 Desember 2023 dilaksanakan di Gedung Dakwah Darul Mutakin mulai pukul 8.30 sampai menjelang zuhur. Silahkan yang Anda mempunyai kesempatan dan agendakan dari sekarang. 17 Desember di Gedung Dakwah Darul Mutakin, Family Kebon Kopi, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Dan informasi wakaf untuk Anda sekalian yang akan berwakaf pembangunan dan perluasan Masjid Jamiat Taqwa Darul Mutakin, silahkan masih terbuka peluang Anda untuk berwakaf. Baik datang langsung ke lokasi Family Kebon Kopi, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, atau bisa bertanya dulu lewat WA DM Center untuk yang wakaf, menanyakan kegiatan dakwah dan juga jadwal-jadwal yang lainnya, serta Anda yang akan ikut umroh, haji, dan juga menyekolahkan di MTS Darul Mutakin Boarding School, bisa menghubungi WA DM Center di nomor WA 0815-609-6268. Sekali lagi, WA DM Center 0815-609-6268. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, Allahumma sholli alaihim, amin. Dan akhirnya kami undur diri. Terima kasih juga Kang Anil sudah menemani dari awal sampai ke penghujung acara. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Bapak Ustadz Taufan dalam rangkaian Dialog Islam Rama FM edisi Rabu di tanggal 29 November 2023 dari kawasan Muara Selatan 37 Bandung, 104,7 Rama FM Bandung, 99 Erlangga FM Sukabumi, 104,1 Rama FM Sukabumi, 99,4 Rama FM Cianjur. Onil bersama Pak Ustadz Taufan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.